Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari kehidupan yang kelam tanpa ilmu menuju kehidupan yang terang dengan ilmu. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang berilmu, yang taat dan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Dewan juri yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Pemuda Bergerak Membangun Bangsa dengan Nilai-Nilai Al-Quran. Insinyur Soekarno, tokoh proklamator Indonesia, berkata, "Berikan aku 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia." Pernyataan ini menaruh harapan besar pada pemuda. Betapa tidak cikal bakal munculnya kiprah pemuda diilhami dengan lahirnya organisasi yang bersifat nasional yang dikenal dengan Organisasi Budi Utomo 1908. Hingga pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda kembali menyampaikan sebuah ikrar persatuan yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Ikrar persatuan ini disampaikan oleh pemuda jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada saat itu, Indonesia masih dalam cengkraman para penjajahan dan di atas perintah para penjajah. Hadirin yang sama berbahagia, dalam Quran surah Ali Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqun." Dan berpegang teguhlah kamu di atas tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dari landasan Quran di atas timbul motivasi dan inspirasi kepada para pemuda untuk memupuk nilai-nilai persatuan dalam mencapai kebebasan dari belenggu penjajahan. Para pemuda itu berani tampil di medan perang hanya bermodalkan kalimat La ilaha illallah dan peralatan bambu runcing seadanya, melawan para penjajah yang menggunakan peralatan-peralatan modern. Hingga pada tanggal 17 Agustus 1945, kulminasi perjuangan para pemuda mencapai puncaknya. Pada hari itu dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, sekaligus menjadi presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia. Hadirin yang sama berbahagia, jikalau tadi kita membahas tentang pemuda, lantas pemuda seperti apakah yang dibutuhkan oleh bangsa? Pemuda yang dibutuhkan oleh bangsa adalah yang pertama, pemuda yang kakinya menginjak di tanah, akan tetapi cita-citanya berada di atas gugusan bintang-bintang di langit. Bukan dikata pemuda yang hanya mengandalkan leluhurnya, tapi pemuda yang dibutuhkan adalah pemuda yang selalu menampilkan dirinya, menampilkan kreativitasnya, dan menampilkan karya terbaiknya untuk bangsanya. Yang kedua, pemuda yang dibutuhkan adalah pemuda yang beriman, sebagaimana dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Dan kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan pula kepada mereka petunjuk. Yang ketiga, pemuda yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah pemuda-pemuda yang berilmu, sebagaimana dalam hadis yang mengatakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirati fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan akhirat, maka hendaklah ia berilmu.
Wahai para pemuda, janganlah masa muda disia-siakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Janganlah masa muda disia-siakan dengan bermain game. Janganlah masa muda disia-siakan dengan bermedia sosial. Janganlah masa muda disia-siakan dengan memikirkan, apalagi menjaga sesuatu yang belum tentu menjadi milik kalian. Tapi berorientasilah pada sejarah. Ingatkah kalian kisah Ashabul Kahfi? 7 orang pemuda yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditidurkan dalam gua selama 30 tahun agar menjaga keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Sayyidina Ali yang memiliki kedalaman ilmu dan kisah Siti Aisyah yang menghafal hadis. Dari potret pemuda yang tadi, kita dapat menjadikan uswah dan contoh dalam mencapai kehidupan bangsa yang akan datang dan kehidupan bangsa yang saat ini. Hadirin yang sama berbahagia, dalam ceramah ini saya berikan simpulan. Yang pertama, maju mundur dan gemilangnya suatu bangsa tergantung dari kreativitas, kuantitas, pengetahuan, dan ambisi nyata para pemudanya. Yang kedua, wahai pemuda, genggamlah Al-Quran di tangan kananmu dan tetaplah memperbaiki kualitas diri untuk membangun bangsa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jika ada penyampaian yang saya sampaikan benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kesalahan, itu datangnya dari diri pribadi sebagai manusia yang tak luput dari khilafan. Sebagai pepatah yang berkata, tak ada gading yang tak retak. Jikalaupun retak, kalau diukir akan indah pula tampaknya. Pasang maskermu untuk menjaga dari virus dan kuatkan nyalimu untuk membangun negara yang maju. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.